Dan halo juga ayah bunda yang luar biasa hebatnya. Bagaimana kabarnya malam ini? Ibu harap semoga semuanya selalu dalam keadaan baik ya, selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mengingat PSBB semakin diperpanjang, yuk sayang, jangan bosan-bosan untuk selalu berdoa agar pandemi yang ada di negara kita ini cepat berlalu. Tidak ada lagi korban yang terus bertambah. Dan kalian juga di rumah harus jaga kesehatannya ya. Oke sayang? Anak hebat semuanya. Nah, walaupun kita masih tetap belajar dari rumah, ibu harap kalian tetap semangat selalu dalam menuntut ilmu. Dan ayah bundanya juga semoga semangat selalu ya untuk terus membimbing dan mendampingi putra-putrinya. Terima kasih atas kesetiaannya selama ini. Nah, hari ini kita akan belajar tematik seperti biasa. Tapi sebelum belajar, ada baiknya kalian persiapkan terlebih dahulu buku serta alat tulisnya ya kan? Sudah disiapkan? Anak hebat semuanya. Jika sudah, kita baca doa dulu yuk agar diberi kemudahan, kelancaran, serta diberi ilmu yang barokah dalam menuntut ilmu. Ibu pimpin ya, kalian di rumah ikuti. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Sudah baca doa semuanya? Tentunya sudah semua dong. Nah, hari ini kita akan belajar tematik. Masih di tema 3, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Silahkan dibuka ya bukunya. Adapun tujuan pembelajaran malam ini, setelah kalian menyimak penjelasan dari video itu, ibu harap yang pertama kalian dapat menjelaskan karakteristik tempat hidup hewan. Yang kedua, ibu harap kalian dapat menuliskan informasi dari teks bacaan dengan baik. Yang ketiga, ibu harap kalian dapat menyebutkan hak dan kewajiban kalian terhadap hewan dan tumbuhan. Itu ya tujuan pembelajaran kita kali ini. Sudah siap belajar? Tentunya sudah dong. Dan untuk ayah bunda, saya tidak bosan-bosan untuk mohon kerjasamanya dalam membimbing dan mendampingi putra-putrinya. Terima kasih banyak. Nah sayang, pastinya setiap hewan itu memiliki habitat yang berbeda-beda. Habitat itu apa sih Bu? Habitat itu tempat hidup mereka sayang. Nah mereka kan ada yang hidup di air, ada yang hidup di darat, ada yang hidup di pepohonan. Di darat juga ada yang daratnya yang kering, ada juga yang basah, dan berbagai macam lainnya. Jadi berbeda-beda ya tempat hidup mereka. Nah tentunya mereka memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik itu apa sih Bu? Karakteristik itu ciri khas tersendiri. Nah misalkan ikan kan hidupnya di air ya. Nah mereka itu memiliki insan untuk mereka bernafas di dalam air. Sedangkan kita kan manusia, ada beberapa hewan lainnya juga itu menggunakan paru-paru untuk bernafas. Berbeda dengan ikan. Terus burung kan memiliki sayap ya. Nah itu kan sayapnya digunakan untuk mereka terbang, mencari makan, membuat sangkar. Jadi mereka tentunya memiliki ciri khas tersendiri. Dan tentunya dari masing-masing hewan itu pastinya memiliki cara bertahan hidup masing-masing. Nah contohnya cicak sayang. Nah cicak melindungi dirinya dengan cara apa? Dengan cara memutuskan ekornya agar mereka berlarinya cepat. Jadi musuhnya tidak bisa mengejar mereka. Nah itu ya, terus cicak juga kan memiliki lidah yang amat panjang. Nah itu untuk menangkap mangsanya. Biasanya nyamuk ya. Itu ya, terus kelelawar. Nah terus contohnya kelelawar. Kelelawar itu contoh makhluk hidup nokturnal. Maksudnya mereka hidup pada malam hari. Jadi mereka beraktivitasnya pada malam hari sayang. Kalau kelelawar kan kalau siang mereka tidur ya. Nah kalau malam mereka tuh mulai tuh mencari makanan. Mereka hidupnya juga bergelantungannya di atas. Sedangkan cicak mereka biasanya menempel, dia punya perekat. Nah itu untuk agar mereka bisa menempel di dinding.
atau atap rumah. Terus apakah kalian tahu bunglon? Nah, bunglon bisa merubah warnanya sayang. Nah, itu bunglon bisa berkamuflase, jadi bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Jadi musuhnya tidak tahu keberadaan bunglon tersebut. Misalkan bunglon duduk di kursi yang ini nih, maka bunglon akan berubah warnanya menjadi hijau. Terus dia menempel di bunga-bunga yang warna merah, maka bunglon akan berubah warna menjadi merah. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa, nah kalau kalian penasaran perubahan warna pada bunglon, kalian bisa scan barcode pada halaman 90 ya. Selamat membaca, selamat menyimak. Nah, berikut ini Ibu akan menjelaskan beberapa karakteristik tempat hidup hewan. Nah, silahkan disimak ya. Berikut karakteristik tempat hidup hewan. Yang pertama, ada hewan ayam. Ayam hidup di darat. Ayam secara alami hidup di wilayah bersemak. Kaki dan paruh ayam beradaptasi di wilayah ini untuk digunakan untuk mencari biji tanaman dan makanan lain di tanah dan semak-semak. Ayam memiliki sayap, namun hanya bisa digunakan untuk melompat dalam jarak dekat. Selanjutnya yaitu bebek. Bebek hidup di wilayah permukaan perairan atau di daratan yang dekat dengan air. Bentuk kaki bebek yang berselaput digunakan untuk mendayung saat bebek berenang di permukaan perairan. Bentuk mulut bebek beradaptasi untuk menyisir perairan untuk mendapatkan makanan. Selanjutnya ada kucing. Kucing hidup di darat, di antara manusia dan di semak-semak. Kucing liar hidup dengan berburu hewan kecil seperti tikus dan kadal di lingkungan sekitarnya. Kucing peliharaan hidup dengan mendapat makanan dari manusia. Warna bulu kucing awalnya merupakan kamuflase untuk berburu di lingkungan ini. Warna kucing berbeda-beda ya sayang. Selanjutnya yaitu ikan. Ikan hidup di dalam air. Bentuk tubuh ikan beradaptasi agar bisa hidup di habitat ini. Ikan memiliki insang untuk menyaring oksigen dari air yang digunakan untuk ikan bernafas. Ikan memiliki beberapa sirip yang digunakan untuk bergerak dengan mendayung di dalam air. Ikan memiliki kulit yang bersisik dan berbentuk aerodinamis untuk memudahkan bergerak di air. Nah, selanjutnya ada burung merpati. Burung merpati adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang yang memiliki bulu dan sayap yang mayoritas aktivitasnya adalah terbang di udara. Merpati membangun sangkarnya dari ranting dan sisa-sisa lainnya yang ditempatkan di pepohonan, birai, atau tanah, tergantung spesiesnya ya. Nah, dara memakan biji, buah, dan tanaman. Nah, sayang, ada beberapa tumbuhan dan hewan yang langka atau hampir punah ya yang ada di Indonesia ini. Kalian tahu ada apa saja? Nah, berikut ini Ibu akan menjelaskan beberapa hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Silahkan disimak. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan beberapa contoh hewan langka dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu ada harimau Sumatera. Dari habitatnya yaitu di Sumatera, jumlah perkiraan 500 ekor ya. Kemudian ada badak bercula 1. Nah, ini habitatnya di Pulau Jawa. Jumlah perkiraan puluhan ekor. Terus ada orang utan dari Kalimantan. Terus ada monyet hitam dari Sulawesi. Dan ada anoa dari Sulawesi juga. Nah, ini ya hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada jalak Bali, yaitu dari Bali. Jumlah perkiraan ada 100 ekor. Terus ada kanguru pohon, yaitu dari Papua. Jumlahnya diperkirakan 50 ekor. Terus ada macan tutul dari Pulau Jawa. Terus ada gajah Sumatera dari Sumatera. Dan ada ikan pesut Mahakam, yaitu dari Sungai Mahakam. Jumlah perkiraan ada 70 ekor ya. Nah, selanjutnya itu ada tumbuhan langka yang ada di Indonesia.
Nah, ini merupakan Rafflesia arnoldi dari Bengkulu. Terus, ini merupakan bunga bangkai raksasa, yaitu habitat utamanya dari Sumatera. Terus ada pohon damar. Nah, ini dari Maluku, Sulawesi, Papua. Terus ada cendana. Nah, ini dari NTT, Nusa Tenggara Timur ya. Dan ada anggrek tebu dari Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa, dan beberapa pulau lainnya ya. Nah, selanjutnya juga ada ini merupakan kantong semar dari Sumatera, Kalimantan. Ini habitat utamanya ya. Terus ada pohon bulian. Itu dari Sumatera, Kalimantan, Maluku. Terus ada pohon jelutung dari Kalimantan, Sumatera. Terus ada bayur. Nah, ini dari Pulau Jawa, Sumatera. Dan ada tangkawang dari Sumatera, Kalimantan. Kita harus melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia ini. Nah, tujuannya agar hewan-hewan yang langka tersebut tidak punah. Atau tidak, kalau punah kan berarti sudah tidak ada lagi keberadaannya. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita berkewajiban untuk melestarikan, menjaga, melindungi hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, sayang, adapun upaya kita untuk melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia bisa dengan yang pertama, melakukan kegiatan penangkaran hewan langka. Yang kedua, menentukan tempat-tempat tertentu sebagai tempat perlindungan hewan langka seperti suaka marga satwa, cagar alam, kebun binatang, dan lain sebagainya. Nah, adapun manfaat dengan melindungi hewan-hewan langka yaitu yang pertama, dapat menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan makhluk hidup itu tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, dapat menambah ilmu pengetahuan tentunya. Nah, jika kita melestarikan sumber hayati. Terus yang ketiga, dapat memenuhi kebutuhan hidup kita seperti sebagai sumber bahan papan, terus obat-obatan, dan lain sebagainya. Nah, itu ya manfaatnya. Adapun kesimpulan dari pembelajaran malam ini bahwa masing-masing hewan memiliki habitat yang berbeda untuk hidup. Ada yang tinggal di dataran kering, dataran basah, air tawar, air laut, pohon, dan tempat gelap. Setiap hewan memiliki ciri-ciri khas atau karakteristik yang terkait tempat hidupnya. Nah, upaya melestarikan hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Adapun pesan moralnya, nah sebagai warga negara yang baik, kita berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi serta melestarikan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Karena banyak sekali manfaat yang kita dapat, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, seperti untuk kebutuhan bahan pangan, obat-obatan, dan untuk bekal ilmu pengetahuan bagi anak cucu kita yang akan mendatang. Nah, adapun tugas kalian yaitu yang pertama mengerjakan halaman 86-87 ya, tabel 2.10 dan menjawab pertanyaan cukup nomor 2 dan 3 ya untuk menjawab pertanyaannya. Yang kedua halaman 92 sampai 93 itu nomor 1 sampai 3 ya. Yang ketiga halaman 95 nomor 1 sampai 3. Yang keempat halaman 99 nomor 1 sampai 3. Selamat mengerjakan, semangat selalu. Sayang, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menarik? Apakah menyenangkan? Apa yang sudah kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Ya, mungkin sekarang kalian bisa tahu ya hewan-hewan langka dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia ini. Jadi kita harus menjaganya ya. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf ya. Terima kasih atas semangatnya, terima kasih juga ya Bunda atas waktunya, atas kerjasamanya dalam membimbing dan mendampingi putra-putrinya. Terima kasih atas kesetiaannya, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.